Shalom Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan kami bisa beribadah Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan berkati Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan bisa kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang
Shalom rekan-rekan Beat Generation dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Kalau kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita, mari kita juga mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan, saat ini kalau kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, biar semuanya itu menjadi korban yang berkenan di hatimu. Sebentar kalau kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, supaya kami dituntun, diajar, dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu harus hidup menurut kehendak rencana-Mu yang sempurna. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat setiap rekan-rekan Beat Generation yang ada di tempat ini. Dengar seru doa kami Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah rekan-rekan Beat Generation yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui buat gereja kita, GIA itu setiap bulan Agustus merupakan bulan pujian, dan minggu ini secara khusus kita akan belajar tentang kuasa pujian. Seperti apa sih kuasa pujian itu, sehingga kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Karena ternyata kalau kita pelajari di dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu, di dalamnya ada kuasa yang besar yang bisa membawa kita mengalami satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, sesuai dengan nats yang diberikan, saya mengajak teman-teman melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-14 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya bacakan secara cepat untuk teman-teman semua ya. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ayat selanjutnya, ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Lalu dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu dengan satu kisah tentang dua tokoh Alkitab yang sama-sama kita ketahui dua-duanya merupakan figur Raja Israel, yaitu Raja Saul, raja pertama kerajaan Israel, dan yang kedua adalah Daud yang akan menggantikan Saul. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita akan ketemu satu peristiwa ketika dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa? Mungkin buat kita menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa roh Tuhan undur daripada Saul dan kemudian sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan? Apakah berarti Tuhan juga punya roh jahat yang ada bersama-sama dengan Tuhan? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pelajari lebih
jauh lebih teliti tentang Alkitab, ternyata bahwa awalnya Saul ketika dipilih Tuhan menjadi raja itu Roh Allah hinggap menyertai Saul di dalam kepribadiannya sehingga dia bisa menjadi raja yang luar biasa. Memang waktu dia dipilih jadi raja ada kelebihan-kelebihan Saul. Dia perawakannya lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya, dan Tuhan kebetulan waktu itu memberikan kepercayaan kepada Saul untuk menjadi raja pertama atas Israel. Karena Tuhan sebetulnya melihat ada potensi untuk Saul ini bisa menjadi pemimpin buat umatnya. Akan tetapi sayang kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, akibat ketidaktaatan Saul, maka roh Tuhan mulai meninggalkan Saul. Nah teman-teman, di sini kita belajar satu hal. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, jangan biarkan kita hidup di dalam ketidaktaatan. Ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan dan perintah serta hukum-hukumnya, maka itu akan membawa akibat buat kehidupan kita sendiri. Seperti Saul, ketika dia tidak lagi taat dengar-dengaran kepada perintah Tuhan pada waktu kasusnya Raja Agag, Raja Amalek itu. Ketika Tuhan perintahkan kepada Saul untuk membinasakan kerajaannya Agag itu bersama dengan seluruh harta bendanya, Raja Amalek itu suruh dibinasakan. Tetapi rajanya sama hewan ternaknya yang tambun-tambun disembunyikan, itu kan menunjukkan ketidaktaatan Saul. Sehingga Tuhan murka sama Saul dan Tuhan bilang kerajaannya akan diambil daripadanya, dan roh Tuhan mulai undur daripada Saul. Dan kita melihat di sini dampak akibat dari ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, maka dia mulai diganggu roh jahat. Roh jahat yang di sini dipakai kata bahwa roh jahat yang daripada Tuhan mulai mengganggu Saul. Nah, teman-teman Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian roh jahat yang daripada Tuhan ini punya maksud seperti ini. Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengganggu Saul. Ada yang bilang itu seperti Saul seakan-akan seperti kerasukan, ada suatu roh jahat yang mengganggu dia sehingga hidupnya tidak tenang, hidupnya selalu gelisah. Ya mungkin seperti itu. Kita tidak ada penjelasan lebih jauh dari Alkitab, tapi kalau kita telusurin dalam bahasa asli mungkin ada hal-hal yang sejenis semacam itu. Ada gangguan kuasa jahat, ada roh jahat yang selalu membuat hidup Saul senantiasa gelisah, tidak tenang, dan itu membuat Saul dan hamba-hambanya semua mulai melihat ada sesuatu yang diperlukan oleh Raja Saul ini. Dan kemudian dari antara pelayan-pelayan Saul itu memberikan usulan, baiklah tuanku mau menitahkan kepada hamba-hambamu ini mencari seorang yang pandai main kecapi, supaya apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, biarlah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Nah teman-teman, waktu itu di antara para pelayan yang biasa melayani Raja Saul mengusulkan supaya dicarilah seorang pemain kecapi. Nah teman-teman, pemain kecapi biasanya pada waktu itu orang yang suka main kecapi, biasa permainan kecapi itu dipakai untuk memuji Tuhan, memuji Allah. Jadi mereka punya pemikiran kalau pemain kecapi sambil main kecapi memuji Tuhan, tentu roh jahat itu gak akan terus tinggal dalam diri Saul, dan Saul bisa merasakan ketenangan, kedamaian, karena ketika pujian dinaikkan kepada Allah tentu itu akan mendatangkan hadirat Tuhan, bukan? Itu yang mereka yakini, dan kalau ada hadirat Tuhan, kuasa jahat itu tidak akan mengganggu Raja Saul lagi. Itu keyakinan mereka. Dan sebetulnya itu tidak salah teman-teman. Kita pun yang hidup pada masa sekarang meyakini ketika pujian dinaikkan, kita sebetulnya waktu kita menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan, membawa korban pujian penyembahan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Allah bertahta di atas pujian umatnya. Ketika ada pujian penyembahan dinaikkan, itu menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan atmosfer kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Atmosfer kehadiran Tuhan di tengah pujian penyembahan itu membuat kita merasakan ketenangan, kedamaian daripada Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan itu,
ketika dia bertahta di atas pujian penyembahan umatnya, itu akan mendatangkan mujizat-mujizat, akan mendatangkan keajaiban-keajaiban di tengah umatnya. Nah, kita nanti akan pelajari lebih jauh ya teman-teman, tapi kita lihat dulu dalam konteks ini. Kemudian dari usulan itu, maka salah seorang pegawai Saul atau hamba dari Saul itu bilang, aku kenal seorang daripada anaknya Isai. Dia pandai main kecapi, ia seorang pahlawan, gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ternyata di antara sekian banyak pelayan-pelayan atau hamba-hambanya Saul, ada yang tahu seorang yang punya kriteria seperti itu, yang namanya Daud. Maka diusulkanlah untuk memanggil Daud. Dan Daud ini dikenal oleh orang itu, dikatakan bahwa ia seorang yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Daud bukan cuma dikenal sebagai orang yang pandai main kecapi, tapi dikenal juga sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Daud itu belum pernah berperang loh sampai waktu itu, ya. Nanti Daud berperang melawan Goliat mulai di pasal berikutnya, perikop berikutnya di pasal 17. Memang waktu ayat ini dimunculkan sebelumnya, di perikop sebelumnya Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi itu kan masih secara sembunyi-sembunyi, masih dirahasiakan. Yang tahu hanya Isai dan keluarganya, ya. Tapi orang ini bisa bilang bahwa Daud itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dari mana dia tahu? Tentunya dia kenal persis siapa Daud. Dia tahu bagaimana Daud ketika dia menjaga kawanan kambing dombanya, lalu ketika ada binatang buas yang menerkam kambing dombanya, Daud dengan gagah berani menghadapi binatang buas itu. Kawanan serigala, harimau dia hadapin itu, ya, untuk bisa membebaskan kawanan kambing dombanya dari serangan binatang-binatang buas. Sehingga orang itu bilang dia seorang yang pahlawan gagah perkasa. Bayangkan menghadapi hewan-hewan buas, Daud dengan gagah berani menghadapinya. Lalu seorang prajurit. Nah, walaupun Daud waktu itu bukan termasuk salah satu prajuritnya Saul, tetapi orang ini yakin dengan kemampuan Daud yang biasa menghadapi binatang-binatang buas itu, tentu Daud punya potensi untuk menjadi prajurit, menjadi pahlawan, ya. Dan dia pandai bicara, walaupun sebetulnya mungkin kalau kita pelajari kehidupan Daud kan masih istilahnya masih teenager, masih remaja dalam peralihan menuju pemuda. Dan dia lebih banyak bergaul dengan kawanan kambing domba dan biasa memuji Tuhan. Tapi orang ini bisa bilang dia seorang yang pandai bicara, elok perawakannya, dan yang paling penting dia bilang Tuhan menyertai dia. Kehidupan Daud menjadi suatu keyakinan bahwa orang ini bahwa ada penyertaan Tuhan dalam diri Daud. Buktinya apa? Toh selama ini ketika menghadapi binatang buas, toh Daud nggak pernah sampai terluka-luka parah. Bahkan dia bisa membunuh binatang-binatang yang menerkam kawanan kambing dombanya. Bukan cuman itu, tentu dia juga selintasan pernah mendengar bagaimana Samuel sengaja datang mencari Daud untuk mengurapi dia. Walaupun dia tidak mengungkapkan itu di hadapan Raja Saul, tapi dia mulai mempromosikan Daud di hadapan Raja Saul pada waktu itu. Lalu singkat cerita teman-teman, dipanggillah Daud menghadap Raja Saul. Dan ketika Daud menghadap Raja Saul, maka dikatakan Saul sangat mengasihi dia dan menjadikan Daud pembawa senjatanya. Orang yang biasa membawa senjata raja itu biasanya orang paling dekat dengan raja. Karena kalau ada apa-apa, dia yang mengangsurkan senjata kepada raja. Dia orang terdekat dengan raja. Dengan posisi Daud waktu itu, Daud menjadi orang kepercayaan raja. Dia paling dekat hidupnya dengan raja. Bahkan Saul meminta kepada ayah Daud supaya Daud boleh menjadi pelayan pribadi dari Raja Saul. Bayangkan, Daud menjadi orang terdekat daripada Raja Saul. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-23, ayat yang menjadi nats perenungan kita saat ini. Bagaimana dikatakan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya.
Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Teman-teman Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Daud sebagai seorang pemuji penyembah Tuhan. Memang kita hanya bisa melihat dari Mazmur-Mazmur Daud, kesaksian Daud dia sebagai seorang pemuji penyembah Tuhan. Tetapi berdasarkan Mazmur yang sering kali dinaikkan Daud dan berdasarkan ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana Daud seorang yang sangat intim dengan Tuhannya. Dia sangat dekat dengan Tuhan, suka menaikkan pujian penyembahan kepada Allah dengan memetik kecapi. Dia menaikkan pujian kepada Allah, dan Alkitab mencatat ketika Daud mulai menaikkan pujian dan bermain kecapi, maka roh jahat yang hingga pada Saul itu mulai undur meninggalkan Saul. Kenapa? Pujian yang dinaikkan Daud adalah pujian pengagungan kepada Allah, dan itu menghadirkan lawatan Tuhan di tengah-tengah ruangan itu di mana Saul ada, sehingga dia merasakan ada kedamaian, ketentraman, dan roh jahat itu mulai undur meninggalkan Saul. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau orang-orang pendoa syafaat seringkali berbicara begini teman-teman, di mana kita merasa ada gangguan kuasa jahat. Mereka seringkali mengadakan yang namanya doa peperangan, melawan atau mengusir roh jahat tersebut. Namun kalau ada di tempat tersebut misalnya ada orang yang sakit atau apa, biasanya mereka menganjurkan begini, kita nggak perlu doa peperangan, tapi mari kita membangun atmosfer pujian penyembahan. Kita naikkan pujian penyembahan kepada Allah, karena kata mereka meyakini, dan kita sebagai orang percaya meyakini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, kita sedang membangun tahta bagi Allah. Dan ketika kita mendirikan atau membangun tahta bagi Allah, Allah bertahta di atas puji-pujian, maka kuasa jahat yang ada di tempat itu, yang menguasai tempat itu, tidak akan pernah tahan. Mereka akan mental. Karena kita mengundang Allah untuk hadir di tempat itu, memerintah di tempat itu, dan atmosfernya menguasai ruangan itu. Itu yang terjadi dengan Daud dan Saul pada waktu itu. Setiap kali datang gangguan dari roh jahat, Daud mulai menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Yesus, kaulah pembelaku. Mungkin seperti itu kalau kita sekarang ini ya. Pada siapa aku harus takut? Atau walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada banyak pujian-pujian yang bisa membangkitkan iman kita, yang mendatangkan pengharapan bahwa kita sedang mengundang Tuhan hadir bertahta di tempat itu untuk Dia menguasai, memerintah ruangan itu, sehingga kuasa jahat tidak akan sanggup bercokol di tempat itu. Demikian juga dengan pengalaman Saul. Dengan kata lain, hari ini kita belajar kuasa pujian itu yang pertama. Kuasa pujian itu membuat kuasa kegelapan tidak dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Daud mulai menaikkan pujian kepada Allah, roh jahat yang menguasai Saul tidak tahan, kemudian meninggalkan Saul, undur daripadanya. Dan Saul mulai merasakan kelegaan dan kenyamanan. Jadi teman-teman, mari kita belajar. Ketika hari ini kita belajar ada kuasa dalam pujian, mulailah ketika kita memuji Tuhan, menaikkan penyembahan, naikkan itu dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Ketika kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya Allah menghadirkan lawatannya atas kita, dan Dia bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam diri saudara dan saya. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman teman-teman, tapi saya pribadi sering mengalami hal seperti itu. Ketika lagi punya banyak masalah, lagi galau, khawatir, cemas tentang sesuatu masalah, lalu mulai datang kepada Tuhan, mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Itu membangkitkan pengharapan, membangkitkan iman, sehingga yang tadinya takut, khawatir, cemas, mulai hilang rasa khawatir, takut, cemas itu. Digantikan dengan satu iman, keyakinan, oh ya, ada Tuhan yang menjadi gembalaku. Dulu saya seringkali saksikan di ibadah umum, entah di PRBK saya pernah saksikan atau belum. Saya pernah satu saat diajak teman saya, waktu itu saya lagi ada masalah. Datang ibadah di satu gereja di Jakarta waktu itu. Saya lagi punya masalah, saya lagi kepikiran dengan masalah itu. Sehingga diajak teman kebaktian juga, ya orang Jawa bilang aras-arasan, gak semangat, gak niat gak niat gitu. Tapi saya ikut, ya udah nemenin dia lah. Karena dia teman baik saya, sering ngajak pergi-pergi. Saya nemenin dia duduk, diajak nyanyi, memuji Tuhan, ya ikut nyanyi aja. Cuman biasanya semangat, hari itu saya benar-benar lagi gak niat. Saya tepuk tangan juga asal satu-satu begini, gak niat teman-teman. Tapi waktu itu yang memimpin pujian bagus sekali WL-nya. Dia bilang, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita percaya kalau kita sebagai saudara-saudara seiman bisa duduk rukun bersama, hidup di dalam kesatuan. Di sana Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya ya. Yuk, ekspresikan pujian ini dengan gerakan. Waktu menyanyikan pujian, sebab menala Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Depannya apa? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turut. Seperti itu ya teman-teman. Nyanyi pertama ya nggak niat lah, ngikut asal aja. Disuruh gerakan nggak niat, saya tepuk tangan sendiri. Tapi lama-lama ngeliat yang lain bisa gitu, cobain deh. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan teman-teman, dari yang gak semangat bisa ngikutin loh, sampai ngikutin dengan semangat. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Dari yang gak semangat bisa bangkit semangatnya. Dan hari itu saya bilang sama teman saya, thank you ya, terima kasih ngajak saya ibadah di sini. Saya tadinya lagi punya masalah, saya nggak bisa memuji Tuhan, tapi hari ini saya bisa bersuka cita memuji Tuhan. Saya diberkati dengan ibadah ini dan saya merasakan kuasa pujian di situ, memberikan kelegaan, memberikan kemenangan. Memang masalah itu belum selesai, tapi setidaknya memberikan kelegaan, memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan campur tangan. Waktu itu bahwa masalah saya akan dibela Tuhan. Dan benar teman-teman, gak lama kemudian Tuhan tunjukin pertolongannya itu gak pernah terlambat. Jadi pujian penyembahan itu akan membuat kuasa jahat tidak bertahan. Pujian penyembahan itu akan menyatakan, memberikan pengharapan, membangkitkan iman kita ketika kita sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Allah. Dan satu lagi saya mau sharing kepada teman-teman. Ingat firman minggu pertama bulan Agustus, kan kita gabungan ya. Itu berbicara tentang bagaimana Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, mereka menaikkan pujian kepada Allah. Ketika mereka menaikkan pujian kepada Allah, terjadi gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyang dan semua belenggu mereka itu terlepas. Saya bilang waktu itu, kalau bukan pekerjaan Tuhan, belum tentu belenggu itu terlepas dari setiap tahanan yang ada pada waktu itu. Mungkin 1-2 ada, tapi nggak mungkin semuanya. Tapi karena itu kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah mereka. Semua rantai belenggu terlepas dari para tahanan itu, sehingga mereka bebas. Dan harusnya mereka, biasanya orang kalau habis di rantai
orang-orang tahanan kalau terjadi gempa seperti itu, apa yang dilakukan? Otomatis mereka akan cepat-cepat keluar, merasa bahwa ini kesempatan untuk bebas, bisa melarikan diri. Tapi hari itu tak ada seorang pun yang lari. Semua ada di tempat itu, sehingga Paulus dan Silas berseru kepada kepala penjara waktu mereka melihat kepala penjara mau bunuh diri. Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di tempat ini. Luar biasa bukan? Di situ kita bisa belajar. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu akan menggoncangkan, menghadirkan kuasa Allah, menggoncangkan atmosfer udara di atas kita. Dan dia akan membebaskan belenggu-belenggu ikatan-ikatan yang mengikat kita. Ikatan apapun yang mengikat kita, keterikatan apa, mungkin ada ikatan dosa, ada belenggu masalah yang membuat kita tidak bebas, itu akan dibebaskan ketika kita menaikkan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah teman-teman, setiap pujian penyembahan itu membangkitkan atau menghadirkan lawatan dan kuasa Allah. Karena itu biasakanlah diri kita untuk senang memuji menyembah Tuhan. Kalau teman-teman bisa sambil main musik, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau nggak bisa, ya sambil bersenandung aja. Saya waktu remaja dulu, kalau pas lagi sendirian, karena saya waktu itu bukan pengurus, saya cuma sekedar aktivis, teman-teman rata-rata jadi pengurus. Kalau kan kita sering kumpul bareng ya, kalau pas teman-teman lagi rapat, saya karena nggak rapat, saya sendirian, ya meluangkan waktu saya senang bersenandung. Kadang kalau pas ada gitar sambil main gitar, kadang kalau nggak sambil jalan. Dulu zaman kami banyak kan kita naik sepeda, sambil sepeda-sepedaan keliling kota, ya bersenandung, nyanyi lagu-lagu yang lagi tren waktu itu. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kan waktu itu zamannya lagu-lagunya Pak Niko seperti itu. Kita sering bersenandung, saya sering bersenandung seperti itu dan merasa Tuhan itu begitu dekat pada saat itu. Dan itu melatih kita untuk kita ini jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Justru itu akan membuat kita ini dipersiapkan menjadi pahlawan-pahlawan atau raksasa-raksasa iman di hadapan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan, yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Pernah kebayang gak sih kalau dulu kita ngelihat orang-orang yang senang nyanyi, senang memuji Tuhan, kita pikir lu lagi baru mulai begitu. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat kan, orang-orang yang terkenal dengan pujian penyembahannya itu, mereka bisa mendirikan pelayanan yang cukup besar, yang memberkati banyak orang. Bahkan pelayanannya itu sekarang mereka bisa menghadirkan gereja-gereja yang mega church yang besar. Saya teringat dulu pertama kali Pak Niko memperkenalkan pujian penyembahan di kalangan gereja-gereja. Banyak orang yang belum bisa menerima, hanya sebagian kecil. Tapi sekarang hampir semua gereja mulai melihat bahwa pujian penyembahan itu bukan sesuatu yang tabu buat gereja, bukan sesuatu yang harus kita hindari. Justru praise and worship, pujian penyembahan itu ketika dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu menghadirkan kuasa Allah. Seorang hamba Tuhan dulu pernah bilang, ketika saya lagi ada masalah, saya hanya bisa memuji menyembah Allah. Saya naikkan pujian penyembahan saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saya mulai memuji menyembah Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas hidup saya, atas pelayanan saya, kata hamba Tuhan itu. Dan saya dengar kesaksian itu dari salah satu anak remaja saya yang waktu itu kuliah di kota Bandung ini, saya masih di Jawa. Dia setiap kali pulang dia sharing, dia panggil saya Yusak, di tempat kami di Bandung, lawatan Tuhan luar biasa. Ada hamba Tuhan sharing, sering ada conference untuk semua hamba Tuhan, semua gereja-gereja lain, dia sharing. Perlunya kita membangun pujian penyembahan. Gereja kita harus dibangkitkan pujian penyembahannya, Yusak. Ayo kita bangkitkan pujian penyembahan supaya Tuhan berkati pelayanan kita, berkati gereja kita. Nah, teman-teman, hal seperti itu
bisa membangkitkan iman kita semua loh. Ya, makanya hari ini kita belajar ada kuasa dalam pujian. Mari kita mengimani itu, karena pujian itu, pujian penyembahan kita itu menjadi tempat Allah bertahta. Karena ada lagunya kan dulu, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Jadi mari kita yakini dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, di sana menghadirkan kuasa Allah. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama ya. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Kami percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang besar. Kami belajar hari ini bagaimana dengan kuasa pujian penyembahan, kuasa kegelapan tidak akan lagi sanggup bertahan. Kami bisa menghadapi kuasa jahat itu, bahkan mengalahkannya. Karena dia tidak akan bertahan ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu akan membangun tahta bagi Allah. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu akan membangkitkan iman kami. Untuk kami meyakini bahwa Allah sedang melakukan terobosan-terobosan, pekerjaan-pekerjaan besar buat kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kami percaya itu akan menghadirkan kuasa Tuhan yang dahsyat, membebaskan setiap belenggu, ikatan dosa, ikatan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ikatan apapun yang membelenggu kami akan dibebaskan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepada Allah dengan segenap hati. Oleh sebab itu berkati anak-anak PRPK B-Generation di tempat ini. Biar kami semua boleh menjadi anak-anak muda yang senang menaikkan pujian kepada Allah, memuji menyembah Allah. Karena Engkau Allah bertahta di atas pujian, ada kuasa dalam pujian. Kuasa yang sanggup membebaskan kami dari kuasa lawan, dari kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi mari Allah Roh Kudus teruslah bekerja di dalam setiap kami. Meneguhkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari rekan-rekan B-Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang biar kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan B-Generation sekalian.